Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak sekalian, untuk hari ini kita akan mempelajari materi tentang matriks. Tapi sebelum kita belajar, jangan lupa tuh anak-anak sekalian mensubscribe channel ini dan juga like, kemudian share juga materi-materi yang ada pada channel ini. Baik, langsung saja kita masuk ke materi kita, yaitu matriks. Matriks adalah kumpulan bilangan-bilangan yang disusun secara baris atau kolom atau kedua-duanya dan di dalam suatu tanda kurung. Bilangan-bilangan yang membentuk suatu matriks disebut sebagai elemen-elemen. Matriks digunakan untuk menyederhanakan penyampaian data sehingga mudah untuk diolah. Jadi seperti itu definisi matriks. Bisa kita lihat pada contoh tabel penjualan kendaraan. Itu ada jenis kendaraan, mobil, motor, kemudian sepeda. Harga kendaraan dalam satuan juta, mobil 200 juta, motor 25 juta, sepeda 2 juta. Kemudian jumlah penjualan di setiap bulan per unitnya. Ya, untuk mobil dalam satu bulan ada 3 unit untuk bulan pertama, kemudian 3 unit pada bulan kedua, dan 5 unit pada bulan ketiga. Kemudian motor bulan pertama terjual 20 unit, bulan kedua 25 unit, bulan ketiga 22 unit. Kemudian untuk sepeda pada bulan pertama terjual 150 unit, bulan kedua 135 unit, dan bulan ketiga terjual 100 unit. Jadi pertanyaannya, bagaimana membuat model matriks pada tabel tersebut? Ya, matriks harga kendaraan adalah itu ya 200, 25 dan 2. Itu model matriksnya. Kemudian untuk model matriks jumlah penjualan adalah 3, 3, 5, 20, 25, 22, 150, 135, dan 100. Jadi begitu membuat model matematika dari tabel agar mempermudah dalam menyelesaikan permasalahan. Ya, di dalam matriks terdapat ordo matriks. Tadi sudah disebutkan dan dijelaskan sebelumnya, matriks itu terdiri dari unsur-unsur yang tersusun secara baris dan kolom. Jika banyak baris suatu matriks adalah M dan banyak kolom suatu matriks adalah N, maka matriks tersebut memiliki ordo atau ukuran M kali N. Jadi kita misalkan notasi ordo matriks tersebut adalah M dan N. Tapi perlu diingat bahwa M dan N ini hanya sebuah notasi, sehingga tidak boleh dilakukan sebuah perhitungan penjumlahan ataupun perkalian. Bisa dilihat ya. Jadi bisa dipahami maksud saya. M dan N ini merupakan suatu notasi atau penyebutan dari ordo matriks tersebut. Bisa kita lihat di sini ada contoh pada matriks sebelumnya, itu 335 ya. 20, 25 dan 22, 150, 135 dan 100. 335 itu merupakan baris pertama. Kemudian juga 20, 25 dan 22 itu merupakan baris kedua. 150, 135 dan 100 itu merupakan baris ketiga. Kemudian 3, 20 dan 150 itu merupakan kolom pertama. 3, 25, 135 merupakan kolom kedua, dan 5, 22 dan 100 itu merupakan kolom ketiga. Jadi kita sebutkan tadi bahwa M merupakan baris dan N merupakan kolom. Jadi banyak baris M ada 3 baris dan banyak kolom N ada 3 kolom. Kemudian ordo matriks adalah M dikali N. Jadi matriks tersebut berordo 3 kali 3. Penamaan atau notasi matriks menggunakan huruf kapital, sedangkan elemen-elemen di dalamnya dinotasikan dengan huruf kecil sesuai dengan penamaan matriks yang diberi indeks 1, 2, 3 dan seterusnya. Indeks tersebut menyatakan posisi elemen matriks.
yaitu pada baris keberapa dan kolom keberapa. Sebagai contoh bisa kita lihat pada gambar itu ada matriks E dengan elemennya E11, E12, E12, E13 dan seterusnya. Itu merupakan elemen matriks E pada baris pertama kolom pertama, itu untuk E11. Atau misalkan pada E22 itu merupakan matriks E pada baris kedua kolom kedua. Atau misal kita ambil E31, itu artinya elemen pada matriks E pada baris ketiga kolom pertama. Jadi seperti itu. Oke, baik, kita misalkan E32 itu merupakan elemen pada baris ketiga kolom kedua dengan nilai 135, di mana E32 sama dengan 135 adalah elemen matriks yang berada pada baris ketiga dan kolom kedua. Jadi seperti itu. Jadi kalian jangan bingung bagaimana menentukan letak elemen matriks pada baris keberapa dan kolom keberapa. Misal contohnya lagi, angka 22 terletak pada baris ke berapa dan kolom keberapa. Bisa kita lihat bahwa angka 22 itu terletak pada baris kedua dan kolom ketiga. Baik, mungkin cukup pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa belajar di rumah, terus buka buku, materinya diulangi terus, dan jangan lupa subscribe, like, dan share video-video pembelajaran matematika di channel Maths Awan ini. Terima kasih banyak. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.